Ada yang belum presentasi? Pak, udah semuanya? Tugasnya udah dikumpul belum? Bapak. Udah. Bentar, saya lihat. Eh, Coba kelompok 7 belum presentasi ya? Hmm? Yang kelompok 7 modul 8 belum. Eh, Berapa orang lagi ya? Sudah presentasi, sudah presentasi, sudah presentasi, sudah presentasi, sudah presentasi. Ya, ini satu kelompok lagi. Mana kelompok 7? Kelompok 7 itu siapa ya? Ah, kelompok 7 itu cuma modul 7 8. Ntar 7 itu ini certified. Ini nggak ada yang 7 ya. Kelompok 7 ada nggak? Kok nggak ada yang nyaut? Sebentar, kelompok 7 itu harusnya selesai. Kelompok 9 ada. Kelompok 8 ada. Kelompok 7 kenapa nggak ada? Kelompok 7 memang nggak ada ya? Baik, sambil absen aja deh. Eh, Sambil absen. Aang Nuh ada. Ikan Nur Malika. Hadir, Pak. Ikan Nur Malika kelompok berapa? Kelompok 2, Pak. 2, oke. Triana Rahmat. Hadir. Kelompok berapa Triana? Kelompok 3, Pak. 3, oke. Muhammad Bintang. Hadir, Pak. Kelompok berapa Muhammad Bintang? Kelompok 4, Pak. Udah beres juga. Oke. Ramadan Hidayatullah. Hadir, Pak. Kelompok berapa? Kelompok 3, Pak. Sudah presentasi ya. Sudah. Aseptian Nurizal. Aseptian. Naupal Rahman. Nggak ada. Ripan Setiawan. Hadir, Pak. Ripan. Kelompok berapa Ripan? Kelompok 1, Pak. Kelompok udah ya. Ya, udah, Pak. Robi Rohimin. Rohimin. Hadir, Pak. Hadir, Kelompok Pak. berapa? Kelompok 2. Wah, sudah ya. Kasih. Rizky Fauji. Rizky Fauji. Nggak ada. Muhammad Julfikar. Muhammad Julfikar. Maria Marlina.
Eh, Kurnia Ramadan, Hadir, Pak. kelompok berapa Kurnia? Kelompok 8, Pak. 8 ya. Abdul Sidik, Abdullah Sidik hadir, Pak. Abdul Sidik. Ini kenapa perempuan? Memang namanya, hah? Emang kayak gini suaranya, Pak. Apa? Emang kayak gini suaranya. Ini Abdullah Sidik ke siapa? Iya, Abdullah Sidik. Perempuan maksudnya? Laki-laki. Emang kayak gini suaranya, Pak. Oh, tapi laki-laki. Hah? Heeh. Aduh. Kelompok berapa Abdullah? Kelompok 4, Pak. Kelompok 4. Iya, Pak, kelompok Udah, 4. udah presentasi ya? Udah. Ini nah. Adi Ardiansah, Hadir, Pak. kelompok berapa? Kelompok 2, Pak. Dua udah presentasi ya. Ya, sudah, Pak. Dwi Putra, Hadir, Pak. kelompok berapa? Dwi 9, Pak. 9. Udah presentasi kan? Sudah, Pak. Abdul Kholik Fajar, Hadir, Pak. kelompok berapa? Kelompok 6, Pak. 6 sudah presentasi kan? Sudah, Pak. Dian Sri, Hadir, Pak. kelompok berapa Dian? Kelompok 5, Pak. Udah presentasi. Oke. Hilmi Hasan, Hilmi Hasan, nggak ada. Rani Nuraini, Rani, Jenda, Hadir, Pak. kelompok berapa Jenda? Kelompok 3, Pak. 3, oke. Gary Pratama Putra, Gary ada? Ajis Banon, Ajis Banon, nggak ada. Yuda Muhammad, Yudia Muhammad, ada? Ya. Raka Putra Ku Dermawan, Raka ada? Alexander, Dery Ramdhani, Hadir, Pak. Kelompok 8 sudah. sudah ya. Ini saya mau nyari kelompok 7, kok nggak ada. Kelompok 7 siapa aja dari? Kelompok 7 kalau di ini mah Yudia Muhammad, Hilmi Hasan, sama Alexander, Pak. Yang pernah. Pada nggak ada, nggak ada semuanya, nggak hadir. Iya, Pak. Tadi nggak hadir. Kenapa deh? Kurang tahu, Pak, kalau nggak hadirnya. Oh, ya sudahlah, ini sedikit. Totalnya berapa ini? 15 orang, hari 15 orang dari 27. Waduh. Oke. Sudah dijawab, udah dikerjain belum? Soalnya. Kemarin itu ada tugas ya? Iya, Pak, yang e-learning. Yang Ada, Pak. e-learning ya. Udah di upload kan? Sudah, Pak. Sudah, coba saya lihat ya.
Batas pengumpulannya kapan? Tanggal 7, Pak. Tanggal 7, ini 5, 6, 7. Nah, ada 2 hari lah. Kita lihat tuh. Tugas kelompok. Apa ya? Pengumpulan kuis jawaban. Hmm, 211M. Sisihkan. Baru sedikit ya. Yang sudah ngumpul. Ini tuh 211MA ya? Atau MA ya? Atau WA sih? MA, Pak. MA ya? MA. Oh, sedikit banget. MA. Ini kalau saya share ya. Nah, kelihatan kan? Yang sudah ngumpul Dian, Dewi, Triana, Ika, Abdul Sidik, Raka, bener ya Adi, Ajis Banon, Muhammad Bintang, Dery, Kurnia, Rifai, Yudia, Muhammad, Namran Hidayat, Tugajit, Indah Syed, Hayun. Ini mah WA ya. Ini nih sampai segini nih. Baru sedikit. Ada kendala nggak yang belum ngumpulin? Nggak ada ya. Tolong dikerjakan ya, dikerjakan yang belum. Harusnya sudah dikerjakan ya dari kemarin-kemarin kan ya. Sambil absen ya. Yang belum absen siapa? Rizky, Pak. Rizky sudah. Rizky. Rizky Pauji ya? Ya benar, Pak. Rizky Pauji kelompok berapa? Saya kelompok 1, Pak. Kelompok 1 sudah presentasi ya. Udah. Siapa lagi yang belum absen?
Yang belum habis siapa? Eh, nanti yang belum absen silakan ya. Yang belum dipanggil ya. Yang lainnya sudah ya. Mungkin yang datangnya telat tadi. Nah ini akhir-akhir ini kan apa banyak peretasan gitu ya. Ini data-data apa pemerintah gitu ya. Itu bocor gitu. Nah katanya ada apa kuncinya mau dikasih ya. Ada yang tahu? Nah dari kan di pemerintahan ya. Dari Ya, betul Pak. coba di Kominfo apa? Kominfo Ya, ya? di Kominfo Pak, betul. Di Bandung ya? Di Bandung Jakarta? Di Bandung Pak, di provinsi. Provinsi. Nah itu gimana tuh? Bisa cerita nggak dari? Nah, itu masih simpang siur Pak beritanya. Jadi memang katanya sih eh, orang dalam juga sih yang itunya. Nah kenapa bisa jadi orang dalam? Coba deh bisa dianalisis. Nggak apa-apa ini mah buat pendidikan kan? Iya. Akademisi lah. Kenapa bisa orang dalam? Memang orang dalam nggak di ini gitu apa? Eh, sengaja atau tidak gitu? Jadi kan si data center itu yang pusat PDN itu Coba biasa jelaskan center itu maksudnya gimana? gimana Pak? Center. Nah, ya kan yang diretas itu kan kan pusat data nasional yang ada di salah satunya di apa yang di Surabaya ya, di Coba itu ya. kalau nggak salah. Nah, itu kan ada beberapa pusat data nasional. Nah, biasanya di pemerintahan di kan proses lelang, kemudian ada vendor yang mengerjakan. Nah, sepertinya ada orang dalam yang dari vendor, Pak. Oh, Nah, ya. yang dari vendor. Nah, kemarin berita-berita nggak tahu mana yang betul apa dari pihak vendor itu yang menang lelang itu dari Lintas Arta. Nah, tapi dari Lintas Artanya mengklaim bahwa bukan bukan dari mereka, tapi dari kepolisian apa namanya mengklaim dari orang dalam. Nah, orang dalam itu yang menang apa namanya tender yang untuk di PDN itu salah satunya itu dari Lintas Arta. Nah, makanya kemarin ada berita lagi mau menyerahkan kuncinya juga, kunci ransomware-nya untuk dibukakan lagi. Nah, yang diserang pusat data nasional yang diserang itu eh, apa namanya? Yang yang kebetulan disimpan di sana itu terkait dengan eh, imigrasi, imigrasi. Jadi pada waktu diserang sempat down untuk penerbitan apa ya? Penerbitan visa kalau nggak salah sama paspor. Eh, Tapi ada backup, cuman backupnya tidak tidak keseluruhan gitu, Pak. Itu sih yang baru dengar-dengar dari cerita eh, di media sosial dan dicerita di internal pemerintahan. Begitu, Pak. Ya, siap. Nah, jadi kita kan sudah belajar apa ethical hacking gitu ya. Jadi intinya bagaimana caranya ya supaya tidak terjadi ya pertasan gitu ya. Yang pada kenyataannya pasti akan tentu ya
tentu orang yang tidak bertanggung jawab itu ya terus aja menyaingi yang punya ya. Jadi keamanan itu sangat diperlukan ya menurut ISO 27001 bahwa membuat password aja jangan sembarangan. Itu salah satu yang mendasar gitu ya. Dan ini sebetulnya ISO 27001 itu adalah best practice. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang bagus gitu ya. Password itu harus diganti secara periodik gitu. Tapi kenyataannya ya sama seperti saya gitu ya. Saya malas-malas gonta-ganti gitu. Kalaupun ganti ya itu bolak-balik gitu. Itu lagi terus. Harusnya tidak boleh. Tapi kan ya begitu ya. Kalau misalnya saya buat password yang baru gitu ya. Kemudian yang susah, akhirnya susah dihafal gitu. Benar gak? Nah, tapi sebetulnya memang manusia itu susah diatur gitu ya. Seperti saya gitu susah diatur. Disuruh password yang benar, yang bagus, yang handal gitu ya. Selama masih bisa masukin yang mudah, kenapa mesti cari yang sulit gitu? Contoh misalnya begini. Coba, ada nggak yang bisa mengganti password ya di e-learning atau dari mahasiswa gitu ya? Passwordnya itu 123456778. Bisa nggak dimasukin? Coba. Ada pernah yang coba? Belum. Sepertinya apa namanya ada pengecekan harus minimal berapa karakter, kemudian ada angka dan ada spesial karakter. Itu Sudah begitu ya? jadi Yang di SOTB ya? betul Pak. Jadi kalau tidak ada salah satu, dia ada semacam notif warna merah. Oh, Dan berarti yang salah. ya udah bagus Pak. Sudah bagus ya. Nah, kan itu salah satu kendala karena manusia gitu ya. Manusia itu terus terang waktu itu untuk mengakses domain itu masih menggunakan angka-angka IP address gitu. Jadi misalnya 202 atau 103. Nah, itu kan IP publik. Jadi dihafalin IP publiknya, kebayang gitu ya. Saya mau mengakses SSTB. Berarti SSTB itu IP-nya berapa? Misalkan 192.168.6.7 misalkan. Kemudian saya mau mengakses e-learning, ada IP-nya gitu. Nah, ini keterbatasan manusia gitu. Jadi manusia itu lebih condong ya mengingat nama-nama gitu. Contoh misalnya e-learning sttb.ac.id gitu. Atau kompas.co.com misalkan. Kompas.com misalnya. Detik.com dan lain sebagainya. Itu lebih mudah daripada menghafalkan IP. Makanya adanya disebut dengan DNS, domain name server, artinya yang menerjemahkan gitu. Ya. Jadi kalau misalnya namanya dari.com gitu ya. Nah, nanti akan dialihkan, nah dari.com ini berapa IP address-nya. Nah, mesin tahunya IP address. Sedangkan kita bisa menghafal dari namanya gitu. Ya. Jadi kembali ke yang tadi ya, masalah username dan password. Jadi sebetulnya kalau dipaksa ya sistemnya tidak mau gitu ya. Nah, ini ulah manusia harusnya bisa dieliminasi gitu ya. Atau minimal tidak rentan karena ulah end user gitu ya.
Contoh, itu salah satu contoh aja. Nah, kemudian di bank-bank juga sudah melakukan ya. Saya kalau pergi ke ATM, kemudian saya masukin, mohon maaf, tolong diganti. Nah, itu kan salah satu upaya untuk mengeliminasi kerentanan yang disebabkan oleh end user gitu ya. Kemudian kalau Google atau kita membuat email di cPanel itu gitu. Jadi kalau misalnya saya masukin ya, misalkan saya buat email e-learning saifudin.utb.com misalkan. Nah, itu kan sudah SSTB gitu. Kemudian saya kan harus masukin passwordnya mau apa gitu. Kemudian saya tekan 1 2 3 kurang bagus. 2 3 kurang bagus. Tambahin karakter dong. Nah, tambahin karakternya. Good katanya. Langsung diklik gitu. Nah, kemudian kita kasihlah ke dosen yang meminta atau ke mahasiswa gitu. Nah, itu juga upaya gitu. Jadi di dalam ISO 27001 menyatakan bahwa sebaiknya ya, seharusnya kalau ada inputan username dan password di dalam suatu aplikasi web ya, tolong dikasih tahu sama sistem apakah username atau passwordnya sudah bagus atau belum gitu ya. Nah, jadi kalau manusia mah ya gimana sistemnya? Kalau sistemnya misalnya nih, saya punya aplikasi, kemudian saya masukin 1 2 3 4 5 6 7 8, oh dia bisa masuk. Nah, berarti kan tidak mengasih tahu nih. Memberi celah berarti ya terhadap social engineering ya. Jadi social engineering itu karena ulah manusia lah. Ya, contoh misalnya itu salah satu contoh password. Kemudian kalau mau mendownload ya, mendownload apalagi mendownloadnya yang ilegal gitu ya. Misalnya Microsoft Word atau Windows gitu ya. Yang ada cracknya gitu ya. Gampang lah saya mau cari crackannya aja. Dapat crackannya dapat. Tapi begitu diinstal ada malware gitu. Jadi disisipkan gitu. Pada saat install ya, nanti malware-nya juga terinstall. Nah, bahayanya jika malware ini bisa berkomunikasi dengan pembuat malware gitu. Artinya bisa diretas. Apalagi membuka situs-situs negatif gitu. Begitu di download atau dibuka itu ikut gitu. Nah, kemudian si PC-nya itu tidak ada anti malware-nya. Sehingga tidak terdeteksi. Nah, akhirnya bisa diretas. Nah, ini sebetulnya hacker itu ya sekarang itu sudah mendapat kesulitan untuk masuk ke dalam suatu sistem, misalnya e-learning STB gitu ya. Masuk, begitu masuk mau nyeken aja, karena STB-nya di hosting gitu ya, dia sudah ada intrusion detection system. Jadi mendeteksi lalu lintas ya. Nah, ini kalau sudah nyeken dia blok gitu. Jadi secara hardware ya, secara teknis maksudnya, secara teknis itu sudah kesulitan gitu. Kenapa? Karena kan belajar dari pengalaman. Gitu. Coba dulu ya, waktu zamannya masukin input ya, input username dan password dalam suatu web, itu bisa dibobol dengan menggunakan mesin. Tinggal kombinasi aja. Dulu tidak ada, harus ada 8 karakter.
Kemudian dari 8 karakter itu harus ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, karakter, dan lain sebagainya. Belum ada. Karena belum ada yang ngebobol. Nah, setelah ada yang ngebobol, ya, ngebobol gitu ya. Kalau misalnya 8 karakter, kemungkinannya 2 pangkat 8. Kemudian masukin aja satu persatu. Contoh misalnya, kita coba aja cek gitu ya. Tuh kalau mau skripsinya cepat terus gitu, sudah aja saya mau mengaudit STB gitu, e-learning, tapi harus minta izin gitu. Nah, diaudit ya berdasarkan dengan referensi yang ada di ISO 27001 gitu ya. Nah, bisa dilihat di ISO 27002 itu adalah penjelasan dari poin-poin yang ada di ISO 27001 ya. Yang seperti tadi, salah satunya itu ya username dan password. Nah, waktu itu Google ya, Google kalau mau memasukkan username dan password, dia harus masukin kode. Tolong kodenya ditulis gitu. Nah, ini adalah upaya supaya yang memasukkan itu bukan robot gitu. Jadi bisa. Dulu itu ada namanya aplikasi-aplikasi yang bisa membobol password inputan gitu ya. Bisa kita masukin satu persatu bisa. Tapi kan lama, ya lama. Akhirnya setelah dimasukin kode verifikasi, nah mesin tidak bisa, ya. Untuk saat ini belum bisa, nggak tahu kalau sudah ada AI ya, artificial intelligence, saya nggak tahu juga. Jadi mesin itu tidak bisa membedakan kalau misalnya ada kode verifikasi, ya, tolong mana atau klik mana itu bus gitu ya, bus atau bus gitu ya. Kemudian mana itu cerobong, tinggal klik. Nah, yang mengklik itu kan nggak mungkin mesin kan. Tapi nggak tahu nanti ke depan kalau sudah ada AI gitu, cara membobol user dan password menggunakan AI gitu. Jadi seperti manusia bisa melihat, oh ini gambar bis, oh ini gambar sepeda, ini tinggal diklik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak ada kode seperti itu? Kalau tidak ada, waktu itu kan belum ada kode-kode seperti itu. Nah, yang ditempuh jalan adalah 3 kali salah dia blok gitu. Coba kalau ke ATM itu kan tidak ada kode verifikasi seperti di laptop gitu kan. Ada kode verifikasi, tuliskan kode verifikasi misalnya ABCD atau huruf angka yang kurang jelas gitu. Tapi manusia bisa melihat dengan jelas. 3 kali blok gitu. Contoh misalnya kita mau mengakses mikrotik. Mikrotik bisa dari luar. Jadi sebetulnya memang ada beberapa dua kepentingan yang saling berlawanan gitu. Contoh misalnya, saya kerja di kantor sebagai seorang admin. Admin apa? Admin mikrotik misalnya, atau Tenko support. Nah, mikrotik itu kalau misalnya ada gangguan 1 minggu karena memang kerjanya di hotel gitu. Saya kan kerjanya Sabtu sampai Jumat. Ya, Senin sampai Jumat. 1 minggu libur. Kalau saya masuk berarti uang lembur. Uang lembur ya kena efisiensi. Ya sudah, ya. Akhirnya apa? Saya harus bisa remote ke mikrotik. Caranya gimana? Ya harus di-set ya di mikrotik itu supaya bisa di remote. Misalnya menggunakan AnyDesk ya. Ada PC kantor di sana, jadi AnyDesk-nya yang di remote. Atau males ya, tidak punya
PC di kantor disimpan gitu. Ya sudah menggunakan apa? Ya menggunakan SSH lah atau Telnet. Telnet bisa digunakan tapi kan non secure. Nah, kemudian SSH bisa. Winbox pakai Winbox bisa. Supaya kita langsung mendeteksi kalau terjadi ada masalah. Nah, sebetulnya dengan membuat itu ada resiko. Resikonya bisa aja miskonfigurasi. Konfigurasinya yang salah. Jadi kalau misalnya dari luar saya masuk ke Mikrotik menggunakan Winbox. Di Winbox-nya ya. Kalau yang belum berpengalaman, Winbox-nya ya standar aja portnya gitu. Tapi yang sudah pengalaman, si Winbox itu kan punya port. Portnya itu ya kita tentukan gitu. Sehingga sangat sulit gitu. Port yang standar gitu. Nah, ini kan best practice gitu. Best practice bagaimana seseorang ya yang bekerja ya di kantor tapi tiba-tiba harus bekerja di luar kantor. Nah, ini harus diperhatikan gitu. Kenapa harus diperhatikan? Sama aja ya. Kita punya website kemudian di online kan. Ya pasti banyak yang lihat, banyak yang lihat. Bisa jadi banyak yang mencoba. Wah, ini ya ada website misalnya. Coba saya tes. Setelah dites, ternyata ada kerentanan. Ya orang-orang jahat, ya orang yang tidak bertanggung jawab ya dibiarkan saja. Ya. Karena memang tidak ada kepentingan. Begitu ada kepentingan, dia akan cari. Nah, contoh. Sebetulnya judi online kan sekarang lagi marak. Lagi marak. Yang intinya sebetulnya judi online itu di-set yang menang satu kali tidak menang selamanya atau ya peluangnya banyak tidak menang seperti itu. Nah, sampai-sampai ya situs-situs pemerintahan sama pendidikan termasuk saya yang pegang begitu banyak masukan dari mungkin ada yang mencari gitu ya situs-situs pendidikan ternyata masuknya ke judi online. Ya. Nah, kemudian saya periksa kenapa bisa masuk dan masuknya itu di folder gitu ya. Oh, dia bisa membuat folder. Nah, kemudian saya tanya, kan saya konfirmasi ke pengelola hostingnya. Ini kenapa? Kok bisa menyimpan folder di tempat apa source itu? Kan source itu ada folder-foldernya ya. Bisa masuk. Nah, kemudian sudah kata penyedia hostingnya udah Pak, udah saya hapus katanya. Ya. Karena waktu itu saya nggak tahu dari mana datangnya gitu. Kok bisa nyimpan begitu gitu? Ya mungkin ada vulnerability gitu, apa kerentanan. Jadi nggak tahu SCB pernah masuk itu enggak gitu. Coba ya saya lihat apakah kena ini enggak. SCTB kait SCTB Bandung. Coba lihat. Unipes kayaknya bersih nih. Unipes Bandung, profilnya bagus. Ini tidak ada. Coba SM Bandung.
eh, slot coba. Slot mana? Nggak ada tuh, bersih gitu. Nah, ininya bersih, coba yang lainnya. Ijazah STTB haluan coba ya. Said ini nah pada bersih. Nah, jadi justru ini ketahuannya sama orang yang mencari situs. Gitu ya. Nah, biasanya dia akan apa? Akan kirim biasanya ke info. Ya. Nah, ini seperti ini. Sampai sekarang belum beres kan? Nah, mungkin dari pihak apa hosting, penyedia hosting gitu ya. Karena penyedia hosting juga harus secure gitu, apa, membackup gitu ya, apa kliennya ya. Kalau misalnya kita sudah nyewa ke sana, ke provider hosting gitu, kita kan tidak tahu gitu ya, bagaimana cara mengamankannya ya. Nah, mesti harus ada koordinasi dengan penyedia gitu, supaya tidak ditinggalkan. Nah, itu salah satunya. Kemudian inputan username dan password, kalau salah errornya jangan ditampilkan. Itu menurut ISO tuh. Tidak boleh misalnya saya masukin password ya. Misalnya masuk ke e-learning SSTB. Silakan masukin username dan passwordnya. Username dan passwordnya sudah dimasukin. Error code-nya muncul gitu. Yang dimaksud error code ini yang menjelaskan apa yang salah gitu. Harusnya jangan dimunculkan, sudah aja. Password Anda salah gitu. Ya. Dan ini sudah lama, sudah lama, sudah lama. Ini diakibatkan karena apa? Beberapa inputan, ya, username dan password itu harus apa? Harus difilter gitu ya. Maksud di filter ini di apa ya? Jadi tidak boleh sembarangan apa karakter apa boleh masuk gitu. Contohnya misalkan, coba perhatikan apakah ada username namanya titik dua, ada titik dua, ada koma gitu. Nah, ini sudah ada yang ngehack gitu ya. Oh, ini zaman dulu sebelum saya lahir sudah ada gitu. Namanya SQL injection gitu ya. Dan ini kalau misalnya ada yang membuat website ya dengan masukkan inputan di dalam webnya atau komen atau apalah. Nah, ini harus belajar apa harus belajar OWASP ya. OWASP itu jadi bagaimana cara membuat suatu web yang aman gitu. Nah, itu ada panduannya. Jadi sebetulnya secara teknis itu sudah ada, sudah jelas gitu ya. Harus begini gitu. Secara teknis tidak boleh menggunakan telnet, gunakanlah SSH gitu ya. Karena secure ya. Kemudian kalau membuat website ya harus menggunakan apa? SSL.
Jadi supaya pada saat inputan masukin username dan password di pertengahan jalan di saluran komunikasi ya, tidak di kuping di apa didengar gitu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu menurut ISO. Kemudian menurut ISO 27001 bahwa password itu harus diganti kalau bisa frekuensinya seminggu sekali gitu. Kebayang kalau misalnya saya ya, jangan orang lain, saya ganti setiap minggu. Emang saya cuma satu gitu ya. Sekarang kan banyak ya. Password masuk kemana? Ke Gmail. Password masuk kemana? Facebook. Password masuk kemana? Sosmed ya. Sosmed itu banyak, TikTok, terus Twitter, kemudian dan lain sebagainya. Harus mengubah setiap minggu. Pasti tidak dilakukan. Terus gimana caranya? Memaksa supaya manusia itu nurut. Ya kebayang. Sistemnya yang dibangun. Sistem dibangun untuk mempengaruhi manusia. Ya. Nanti sistem yang ini, yang memblok atau membenarkan atau memberikan penjelasan. Kalau misalnya passwordnya saya masukin karakter gitu ya, passwordnya masukin karakter, kalau passwordnya bebas. Kalau bisa ya banyak karakter, huruf besar, huruf kecil dan lain sebagainya. Kalau bisa lebih dari 8, semakin banyak ya karakternya semakin sulit. Tapi ingat, tetap bisa dipecahkan. Jadi sebetulnya yang namanya ransomware itu kan mengenkripsi, ya, mengenkripsi data. Jadi banyak mau mengenkripsi data itu bisa 128 bit, gitu ya. 64 bit dan lain sebagainya. Semakin panjang, semakin sulit untuk memecahkannya. Karena ini kan matematika gitu, persamaan matematika. Nah, suatu saat pasti akan bisa dipecahkan, cuma kan lama. Contoh misalnya ya, saya mau masukin atau mau mengakses keuangan bank lah. Kemudian setelah mau mengakses, saya masukin username dan password dulu ya, belum ada yang namanya secure socket layer. Nah, contohnya begini nih. Kalau mau mencari ya, ini misalnya gini ya. Nah, coba di sini aja deh. Nah. Ini kan ada tulisan HTTPS. Ini berarti sudah secure gitu. Tapi ada juga yang tidak. Contoh ya, apakah yang tidak ya? Coba ya. Situs-situs yang tidak. Contohnya apa ya? Coba di Google aja. Nah, yang tidak, coba di sini aja. sttbandung.ac.id. Ini coba ini HTTPS. Ini sudah HTTPS ya. Ini sudah
Ada yang belum menggunakan HTTPS gitu ya. Contoh misalkan apa ya? Coba Widya Tama. Widya Tama. Sudah HTTPS kan? Ini sudah secure socket layer, artinya kalau misalnya saya mau memasukin username dan password itu di saluran transmisi baik kabel atau media wireless itu tidak ada yang bisa mendengar ataupun bisa mendengar tapi harus dipecahkan ya. Harus di dekripsi gitu. Di encrypt kemudian di dekripsi, di decrypt gitu ya. Jadi dipecahkan ya. Nah, sebetulnya bisa dipecahkan, tapi kan kata ISO minimal seminggu sekali harus diganti. Begitu dipecahkan udah diganti. Nah, itu mungkin ya siapa ISO 27001 melakukan itu mungkin tujuannya seperti itu. Coba TB Bandung coba .ac.id ya. Udah HTTPS semuanya. Jadi ini aman gitu. Aman. Terus mana lagi? Coba undan. ac.id. Nah, ini juga udah HTTPS. Berarti ini sudah secure gitu. Jadi kalau misalnya ada inputan ya, masuk ke ini misalnya suruh masukin login gitu. Jadi biasanya di website itu ya ada yang namanya apa ya? Seperti Facebook gitu ya. Facebook itu kan apa? Harus masuk gitu ya. Jadi kembali ke yang ini ya. Jadi yang namanya website ya. Website versi berapa? 1, 2, dan 3. Kalau versi yang pertama, waktu dulu gitu, itu hanya menampilkan ini aja. Misalnya nih, inilah. Nah, ini versi berapa? Versi 1 atau versi 2. Jadi versi 1 itu hanya membuka saja. Ini apa? Coba. Aku nggak bisa. Coba STT Bandung. Nah, ini ada si Akad Cloud. Coba web. Oh, ini nih. Ini webnya nih. Kok bisa dibuka ya? Ya sudah. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak apa? Nah ini kan nggak ada inputan ya. Ini nggak ada inputan ini. Tapi kalau begitu di webnya itu ada ya, ada inputan. Nah ini yang membuat software ini harus melihat ya kaidah-kaidah yang minimal menggunakan ISO 27001 gitu. Dicari, oh harus begini.
inputan itu hati-hati untuk get post ya. Itu hati-hati gitu ya. Nah, ini adalah menggunakan SSH ini ya, dulunya memang ada yang ngebobol. Ada yang bobol. Makanya menurut ISO ya harus menggunakan SSL ini atau HTTPS. Nah, kemudian setiap perangkat itu bisa diakses ya. Tentunya menggunakan username dan password. Tapi kan sudah nggak ada verifikasi ya. Kemudian salah satu jalan ya sudah, kalau salah 3 kali langsung diblok aja. Jadi kalau misalnya kayak masuk mikrotik itu, saya selalu mengaktifkan brute force ya. Jadi 3 kali salah saya kill. Nah, ini juga apa ya? Ada dalam ISO 27001. Jadi kalau mau membuat suatu program, ya harus melihat kaidah-kaidah itu. Jadi jangan sampai kita membuat asal jadi gitu. Banyak tuh yang skripsi buatnya asal-asalan gitu. Yang penting tujuannya tercapai ya nggak masalah sih sebetulnya karena tidak membahas keamanannya gitu. Nah, coba kalau misalnya skripsinya yang gampang gitu ya. Saya malas buat program gitu ya. Males kan buat program lah, udah nggak ada waktu. Kemudian udah pokoknya udah sumpek lah. Ya. Saya ingin memperbaiki saja. Misalnya web ini ya, web STTB ini bagaimana supaya tidak tampil atau terindikasi ya judi gitu atau slot gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu yang lebih keren gitu. Jadi tidak membuat dari awal. Atau bisa jadi ini kayaknya ya website Unjani STB ini pasti akan ada masalah karena bisa saja ya. Ini kan ada ini nih, apa ya? Website ini menggunakan bukti sehingga kami dapat menunjukkan kepada Anda situs web ini dan lebih bagaimana Anda menggunakannya dengan untuk meningkatkan layanan. Nah, ya, seperti ini. Nah, ini informasi ini hati-hati gitu ya. Nah, informasi pendaftaran ini kan. Nah, ada ya yang saya tangani ini menampilkan siapa saja yang lulus. Nah, itu berbahaya gitu. Misalnya nih, teknik informatika ya. Ini yang lulus siapa aja gitu ya. Siapa aja yang lulus. Nah, ini ditampilkan di sini. Yang lulus siapa, yang tidak lulus siapa gitu. Nah, ini bahaya, apalagi ada NIM ya, ada nomor teleponnya. Nah, ini nggak boleh gitu. Sampai ada kejadian. Ya. Mahasiswa ditelepon ya, sama orang yang tidak dikenal gitu, yang tahu websitenya bahwa si Anu diterima, si itu nggak diterima. Nah, diteleponlah di WA. Kebetulan mahasiswanya itu belum melihat pengumuman karena tidak tahu sudah diumumkan. Nah, kemudian ini ditelepon, dikasih waktu singkat ya.
Selamat malam, Bapak Ibu. Atas nama ini diterima atau tanya dia apa ya namanya, ya pokoknya gembira lah. Tapi ya segera lakukan pembayaran ke nomor rekening ini. Potongannya 50%. Siapa yang nggak mau? Udah mah anaknya keterima di fakultas kedokteran, bayar setengah. Wah, lumayan. Dibayarlah. Begitu besoknya mungkin dia curiga gitu. Waduh, jangan-jangan dikonfirmasi dan benar. Kami ya menurut fakultas universitas, kami tidak pernah menerima atau mengasih nomor rekening pribadi. Itu kan pribadi nama orang. Biasanya masuk ke yayasan. Seperti itu. Komplain lah dia ya. Kalau sudah bayar. Nah, diusut demi usut. Akhirnya ya dengan pihak berwajib kemudian menginfokan bahwa nomor rekening ini suruh di blok. Bisa di blok. Ya, karena kebetulan banknya kerjasama dengan universitas ini. Di blok, setelah di blok ternyata si uangnya itu ditransfer lagi kemana gitu. Berarti kan harus kerjasama lagi dengan bank-bank lain dan ya sudah. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi hati-hati menyimpan nomor telepon. Apalagi masalah pembayaran. Ya. Kemudian akhirnya kan ke user ya, ke manusia semuanya. Kita kan harus digital atau memang digitalisasi itu lagi tren sekarang menuju ke era digital. Yang tidak mengikuti ke era digital ya pasti akan ketinggalan. Contoh misalnya, nah sekarang ini semua mahasiswa bisa online belajar di rumah. Gurunya nggak usah datang, sama diam di rumah. Dulu sebelum COVID itu dilarang, saya masih ingat gitu. Namanya kuliah kelas jauh itu dibatasi. Kalau sekarang tidak, justru berlomba-lomba gitu, supaya mendapatkan mahasiswa. Nanti tinggal diserahkan ke mahasiswanya, mau online mau offline. Nah seperti itu. Nah ini kan biasanya UT ya, universitas terbuka yang melakukan seperti ini. Seperti itu. Jadi memang kejahatan di dunia maya akan sangat sulit gitu ya, dibandingkan kejahatan di dunia nyata. Kalau di dunia nyata ada yang yang ngambil uang, uangnya tidak ada. Ada yang mengambil TV, TV-nya tidak ada. Tapi kalau di dunia nyata, di dunia maya, saya mengambil atau mencuri data, datanya masih ada. Kenapa? Karena di copy kan. Jadi begini, misalnya ada suatu datanya kita curi gitu, atau datanya saya enkripsi gitu. Sebelum dienkripsi pasti diambil dulu kan datanya, benar gak? Diambil dulu gitu ya. Kemudian dienkripsi. Nah, terus setelah dienkripsi kan nggak bisa dibuka gitu. Nah, kalau kasus kemarin ya kenapa yang rumah sakit kena ransomware ini? Karena tidak diupdate. Sama saya juga mengalami gitu ya. Mikrotik saya kena hack karena gara-gara tidak diupdate. Dan mikrotiknya sendiri sudah mengumumkan di salah satu webnya, tapi saya kan nggak tahu. Saya tenang aja, anteng aja gitu. Tiba-tiba loh,
Kenapa tidak bisa masukin password? Perasaan belum pernah dirubah-rubah gitu. Ternyata ada yang ganti. Seperti itu. Jadi manusia yang disalahkan. Kan update itu kan tergantung kita gitu. Masa sistem gitu yang ada, harusnya kan update itu ya sistem sendiri yang update deh, tanpa bantuan manusia gitu. Kan lebih enak gitu, lebih jago dan lebih diingat gitu. Seperti itu. Jadi memang manusia itu adalah titik terlemah gitu. Di mana orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu mengarahnya ke situ. Contoh seperti yang apa, kasus-kasus undangan, ya, APK undangan. Itu kan harus diinstal di usernya. Tidak mungkin ya, misalkan apa membobol gitu, Play Store gitu, nggak mungkin. Mereka pasti udah pasang badan. Kemudian membobol STB gitu, kemungkinan akan sulit gitu. Tapi gimana? Ya dipengaruhi lah si pengguna, ya dipengaruhi ya. Pengaruhinya banyak macam gitu. Seperti saya gitu. Tolong Pak Saifuddin, semua username password kirim ke saya. Coba. Siapa yang nggak mau ngirim gitu? Kalau nggak dikirim, saya dipecat. Oh gitu, ada email bos gitu ya. Seperti itu. Padahal emailnya udah dihack gitu ya. Nah itu seperti itu. Ibu-ibu dikasih undangan. Oh, jangan-jangan siapa ya? Pingin mikir, klik aja yes yes gitu. Padahal itu install gitu. Seperti itu. Jadi memang mengarahnya ke social engineering dan titik tumpuannya manusia. Kecuali nanti si usernya itu sudah berpengalaman gitu, atau sudah tahu masalah keamanan seperti mahasiswa STB sudah tahu gitu. Kalau misalnya apa ada yang mencurigakan, kemudian ngasih link yang pabalatak gitu, terima kasih Anda ya sudah menerima email ini. Anda supaya tidak hilang uangnya, silakan buka tautan. Coba pasti dibuka. Atau yang gampang lah, Anda kena tilang elektronik sekian, silakan link untuk lebih lanjut. Pasti dibuka lah. Perasaan saya nggak pernah ya, benar gitu, klik aja langsung kebuka gitu. Nah itulah ya. Jadi menurut ISO bahwa manusia itu ya people atau pengguna akhir end user harus diberi penjelasan atau training tentang apa itu keamanan data. Tapi kan aneh gitu ya, coba ya. Apakah KTP sesuatu hal yang harus dirahasiakan nggak? Atau tidak? Iya, Pak. Kenapa coba dirahasiakan? Kenapa? Coba search di masing-masing di Google coba. Tulis KTP, kemudian search-nya apa? Search-nya itu
gambar gitu, coba. Ada nggak ketemu nggak KTP? Pasti Pabalatak. Tapi memang asalnya KTP itu sering dibagi-bagikan. Contoh misalnya mau aplikasi ini apply apa gitu ya. Mana KTP-nya? Ya kalau masih fotokopi nggak masalah. Mana KTP-nya saya foto ya. Mana KTP-nya saya foto lah. Mana kakaknya saya foto lah. Tiba-tiba saya yang mengumpulkan foto itu, foto KTP itu hilang HP-nya. Oh ini ada data KTP. Ya. Dalam Undang-Undang ITE bahwa menyatakan bahwa pengumpul itu harus benar-benar dijaga, benar-benar dijaga ya, memang benar dijaga, tapi hilang gitu. Nanti kasusnya si Ariel gitu ya, kan gitu kan. Jadi data-data pribadi itu memang harus ya kalau bisa di enkripsi lah, supaya kalau misalnya hilang ya sudah dia tidak bisa membuka. Tapi ya itulah namanya dunia digital gitu ya. Dunia digital itu jejak pasti akan ketahuan gitu. Jejak digital itu pasti akan ketahuan. Contoh misalnya ya, waktu dulu ya, saya masih ingatlah warnet lah. Saya juga pernah jaga warnet itu waktu dulu. Zaman bukan Facebook apa ya, Friendster atau apa gitu ya dulu itu. Sebelum Facebook. Itu diinstal backdoor, ya, namanya apa ya lupa lagi. Ya. Diinstal itu nanti kalau sudah mau tutup saya lihat gitu. Ada itu linknya ini, passwordnya ini, username-nya ini. Coba kebayang. Tapi kan nggak apa-apa. Cuma lihat aja, oh ini nggak digunakan nggak yang baik-baik gitu. Kalau sekarang kan digunakan untuk kejahatan. Akunnya dibajak. Nah gimana caranya? Karena kan uang kan dasarnya. Pinjamlah uang. Gitu. Maaf ini. Nah, dikasih lah kan temannya. Gitu. Padahal udah dihack gitu ya, seperti itu. Sampai jam berapa ini? Sampai jam udah habis ya? Sampai 21.50 Pak. 21.50. 20 menit lagi ya. Saya absen ulang ya. Yang belum. Absen ulang dulu. Aang nu? Ada? Asep Tianur? Naupal? Maria Marlina? Hilmi Hasan? Rani Nuraini? Gary Pratama Putra? Ajis Banon? Ajis hadir, Pak. Ajis Banon kelompok berapa? Ajis kelompok 6, Pak, sama saya. Udah ini ya? Udah presentasi kan?
Udah, Pak. Yudia Muhammad. Raka Putraku. Alexander. Enggak, kayaknya nggak ada ya. Nanti jangan lupa dikumpulkan ya. Kalau bisa dikerjakan juga. Kan itu ada 20 ya. Pilih 10 kalau nggak salah. Nah, yang lainnya boleh dikerjakan, siapa tahu. Yang muncul yang tidak kalian pilih gitu. Baik, ada pertanyaan? Dari saya cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.